find your why. Find your why. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari sama dengan yang dibilang sama Mitchell kemarin dari ayatnya. Boleh next slide. Keluaran pasal boleh? Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai 16. Sekali lagi, Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai 16. Ya, Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai 16. Mungkin saya meminta yang kemarin sharing, Mitchell buat bacain ulang lagi ayat yang sudah kamu sharing kemarin. Boleh, boleh. Serius. Oke. Keluaran 14 ayat 8 sampai yang ke-16. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati pada gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nih, oke. Kita langsung sampai ke 14 aja. Karena 15 sampai 16 itu akan menjadi sambungan ya dari situ. Kita fokus di ayat 14 ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya lagi, Tuhan akan berpihak kepadamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat selanjutnya. Aku mau tanya dulu sama teman-teman semua. Boleh next slide? Boleh next slide. Sebenarnya aku itu hidup buat apa? Siapa sih yang pernah ngerasa bingung sama tujuan hidupnya? Atau malah yang cuma jalanin aja? Yang penting hari ini selesai. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang aja. Kamu nggak sendirian, banyak dari kita ngalamin hal yang sama loh. Nah sekarang coba bayangin ini, gimana rasanya? Boleh next slide. Gimana rasanya kalau kamu tahu persis alasan kenapa kamu diciptakan? Menurut kamu, why versi kamu itu apa? Apakah kalian merasa why versi kamu itu cuma ngikutin tren atau ekspektasi orang lain? Tapi kalau buat tujuan yang benar-benar bermakna. Boleh next slide lagi. Nah, gimana rasanya kalau kamu tahu persis alasan kenapa kamu diciptakan? Ini yang kita mau bahas hari ini. Pertanyaan seperti ini perlu kita ya kita renungkan baik-baik. Boleh next slide lagi. Pernah nggak ngerasa kayak hidupmu itu cuma rutinitas? Bangun pagi, kerja, kuliah, nongkrong, balik, tidur, repeat. Kayaknya semua jalan gitu-gitu aja. Gak heran ya kalau banyak orang sering bertanya ke diri sendiri, apa sih tujuan hidupku? Terus aku hidup buat apa? Apalagi di zaman sekarang, tekanan untuk sukses itu gede. Kita sering kali jadi terjebak membandingkan diri sendiri sama orang lain atau kejar standar dunia yang gak ada habisnya. Nah, di kejadian 14, kejadian lagi. Keluaran 14, yang dibilang sama Mitchell kemarin, itu cerita tentang bangsa Israel yang lagi situasi serba salah. Mereka baru aja keluar dari Mesir, tapi di belakang ada tentara Mesir ngejar, dan di depan ada Laut Merah. Terus mereka panik, mereka takut, ya kan? Bahkan sempat nyalain Musa loh. Tapi di momen kayak gitu, Tuhan kasih perintah yang powerful banget. Maju. Kita lihat di ayat 14, Tuhan akan berperan buat kamu, maka kamu akan diam saja. Kalau dipikir-pikir, gimana mereka bisa maju kalau nggak tahu arah dan tujuan? Nah, sama kayak kita, gimana kita bisa melangkah kalau kita nggak tahu apa why kita? Dan hari ini bakal ngomongin gimana caranya menemukan why itu, find your why. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupmu? Apa arti hidup yang sebenarnya? Kita bakal bahas ada 3 poin. Boleh next slide. Di poin pertama dan kedua akan saya serahkan, bukan saya yang ngomong, tetapi beliau yang akan ngomong. Dipersilakan.
Oke, shalom teman-teman dan juga kakak-kakak yang bisa hadir pada malam hari ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama yang sudah ditanya dari tadi oleh Kak Michael sendiri tentang bagaimana rutinitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahkan kayak merasakan kalau tujuan hidup kita itu untuk diri kita. Jadi ada tujuan awal dari seorang desain saat mendesain. Dan Tuhan itu menciptakan kita untuk tujuan yang di luar apa yang kita inginkan dan juga tujuan yang memang tidak kita pikirkan dari lama atau kita bisa bilang tidak kita ketahui bahwa apa yang kita tolak saat itu malah itu yang jadi di hidup kita. Jadi ini yang menjadi poin pertama dalam malam ini. Your identity shapes your why. Jadi untuk penjelasannya itu tujuan kita bukan untuk kita. Tujuan kita itu adalah Tuhan. Seperti yang kita tahu, kalau kata tujuan itu ya pasti ada maksud awal. Jadi di fisik kali ini itu jadi autentik di tahun ini itu berarti kita harus mengerti apa itu yang namanya identitas. Identitas kita itu seperti apa dalam hidup Tuhan. Kita selalu mengerti kalau identitas itu ya berarti nama kita apa, sekolah kita di mana, pekerjaan kita apa, dan kita bakal jadi apa di masa depan. Tetapi seperti apa yang saya katakan tadi, kalau tujuan kita itu bukan kepada diri kita sendiri, tapi tujuan kita itu berasal dari Tuhan. Boleh Kak, next slide. Oke, jadi kata ini, Tuhan menciptakan kita itu dengan sangat detail dan spesial. Terkadang kita itu berpikir kalau teman kita mungkin lebih sempurna lah. Kalau atau enggak saat kita scroll IG kita tuh merasakan kenapa ya hidup mereka itu lebih baik daripada saya. Tetapi kita tidak melihat maksud Tuhan apa. Dan saya juga sendiri selalu kalau ngelihat teman saya sedang memposting apapun, pasti saya berpikir, oh kenapa saya tidak mendapatkan hal itu? Padahal kan kita sama-sama ada di dunia ini. Tetapi saat itu saya memang belum mengerti apa yang Tuhan mau bagi saya. Ternyata Tuhan itu punya tujuan lain untuk saya. Bahkan saat saya melakukan rutinitas saya, itu pun beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman saya. Nah, kita bisa buka di Mazmur, ya Mazmur 139 ayat 14. Saya akan baca. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sama seperti apa yang saya katakan tadi, saya betul-betul merasakan bahwa hadirat Tuhan itu memang betul adanya. Kesaksian saya hari Minggu, bukan, maksudnya kesaksian saya pada saat tahun baru, saya mengatakan depan jemaat kalau saya tanpa Tuhan pasti saya tidak akan berarti apa-apa. Dan saya pasti tidak akan melewati tahun 2024 itu dengan mudah dan menemukan banyak orang-orang baik. Atau bisa saya bilang orang-orang yang membuat saya bisa mengerti tentang untuk apa hidup saya, untuk tujuan apa hidup saya gitu. Saya tidak dapat mendapatkan identitas saya jika saya tidak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bisa next slide Kak. Nah, jadi untuk ilustrasinya saya mengambil dari Yeremia 1 ayat 5 itu tentang Yeremia yang dipanggil sejak dalam kandungan untuk menjadi nabi. Ya, orang pun pasti rasanya kaget kalau jadi Yeremia karena kita belum lahir aja sudah dibilang untuk menjadi nabi. Bahkan orang tuanya pun sendiri kalau kita bisa lihat dalam Alkitab itu merasa heran kenapa anaknya yang dipilih. Padahal kan masih banyak orang. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Yeremia dipilih oleh Tuhan karena tujuan yang Tuhan ciptakan kita itu unik. Tujuan itu tujuan itu memang betul-betul di luar diri kita. Jadi kita bisa merasakan kehadirat Tuhan itu sangat benar adanya dalam Yeremia maupun ilustrasi saya selanjutnya dari Alkitab itu tentang Yusuf. Mungkin bisa next slide Kak. Ya, ini sosok Jeremia lah. Next slide lagi Kak, kayaknya 2 slide. Oke, jadi kejadian saya mengambil ilustrasi saya selanjutnya itu terdapat pada kejadian 45 ayat 4 sampai 8.
mungkin bisa dibaca, tapi untuk sesingkatnya, saya bisa mengambil poin dari ini itu, Tuhan itu memberikan tujuan hidup kepada Yusuf, bukan karena Yusuf itu menjadi korban dari saudaranya yang menjual dia. Tetapi Tuhan itu memberikan tujuan kepada Yusuf itu karena em, dia itu bisa menyelamatkan Israel dari kepunahan dan kelaparan. Dan juga untuk pertama kalinya Yusuf itu sadar akan eksistensi dan tujuan hidup apa yang dia akan buat di dunia ini, itu pada saat dia di penjara. Tetapi kita bisa lihat tuh, kalau misalnya kita dalam kondisi Yusuf, kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, apakah kita akan seperti Yusuf yang kuat, yang sangat imannya itu kuat, yang dimana kalau kita lihat saja orang di penjara baru 1 bulan, pasti dia akan mengatakan, saya sudah tidak bisa hidup, saya mungkin sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Tapi apa yang kita bisa lihat, kalau Yusuf itu saat di penjara, dia itu bukan menangisi akan dirinya, tetapi dia melihat dan juga ekstensinya itu eh, sadar kalau Tuhan itu bakal melindungi dia. Dan pada akhirnya, kita bisa lihat lagi di ayat Kejadian 45 ayat ini Kak, 7 sampai 8. Betul. Nah, kita lihat di ayat 7-nya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini mohon maaf, hujan tiba-tiba, jadi tolong dengarkan baik-baik. Oke, jadi Tuhan itu menciptakan Daud, Tuhan itu menciptakan Daud, Yusuf, Yeremia, itu ada tujuannya. Jadi sebagaimana kita pun walaupun menjadi orang yang sangat biasa, kita itu Tuhan ciptakan kita dengan unik. Jadi tidak ada salahnya kalau kita itu mengambil poin dari Yesus, kalau kita itu tidak bersama-sama dengan Tuhan, ya kali kita akan hidup sampai sekarang. Tapi kita bakal melihat lagi di next slide. Kita tolong Kak. Tadi kata Asfia Kadir, saya ngambil dari salah satu motivator saya. Your identity plays an important role in how you treat others and how you carry yourself in the world. Identitas Anda memainkan peran penting dalam cara kita itu memperlakukan orang lain dan bagaimana cara kita membawa diri kita ke dunia. Maksud dunia ini itu adalah dunia kita dengan Tuhan. Tentu saja kita itu beda antara hidup kita dengan Tuhan. Tapi bagaimana cara kita menyambungkannya, itu tentu saja dengan adanya tujuan. Kalau tujuan kita itu yang saya bilang tadi itu tidak bersama-sama dengan Tuhan, tentu saja kita tidak akan merasakan yang namanya itu peran penting. Peran penting yang saya maksud ini, saat kita menjalani rutinitas kita, itu kita tidak merasakan kalau hadirat Tuhan itu dapat menolong kita. Tapi kalau kita itu bisa memperlakukan orang lain sangat baik, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada kita, pasti kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan apa yang kita inginkan. Oke, jadi saja mungkin poin next slide-nya Kak. Nah, pertanyaannya, apa sih keunikan yang Tuhan taruh dalam hati kita? Apa sih keunikan yang Tuhan taruh dalam hati kamu? Mungkin ada yang mau jawab? Tak tahu pertanyaan saya. Kalau ke Michael jangan. Yang lain dong. Masih banyak gitu. Panti gimana Panti? Oke. Ayo, Kak Tasya, Kak Lin, Kak Nia, atau Kak Eka aja deh. Kalau nggak mau open mic, bisa di chat aja. Lanjut aja sama mereka, nungguin mereka chat. Oke, kalau tidak ada, biar
Kak Michael aja deh. Koleksi lanjut aja. Oke. Jadi keunikan yang Tuhan taruh dalam hati kita itu ya tentunya kita sudah tahu sendiri ya lah ya. Saya itu juga tidak mau terlalu kepo karena saya juga sendiri keunikan saya belum belum terbaca oleh diri saya sendiri. Oke, next slide Kakak. Nah, kita bakal lihat di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anak-anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Apa maksud dari Roma 8 ayat 29-30 ini? Jadi ya kalau dari poin yang saya sebutkan, your identity shapes your why, berarti Tuhan itu sudah menentukan kita dari sebelum kita lahir sama seperti Yeremia. Juga kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-30, mereka yang ditentukan dari semula. Tentu saja kita harus mengerti maksud Tuhan. Tujuan kita itu sudah ditentukan sebelum kita lahir. Jadi otomatis saat kita berpikir kalau tujuan kita nanti masa depan untuk mendapatkan hal-hal yang baik, untuk mendapatkan relation yang baik, atau kita mendapatkan pekerjaan dan juga family yang baik untuk di masa depan. Tentu tidak, karena itu semua itu adalah kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dari Roma 8 ayat 29 ayat sampai 30 ini kita bisa sadar kalau kuasa Tuhan itu kita bisa lihat jika kita sudah mengerti tentang identitas kita. So, apa salahnya jika kita tidak mengikuti yang namanya itu uh, hashtag be authentic atau jadi autentik, karena itulah yang menjadi dasar kita masuk autentik. Oke, next slide kakak. Ya, jadi autentik nggak berbicara tentang hidup sempurna, tapi dalam hidup kesempurnaan tentu saja kita tidak, manusia itu tidak ada kata sempurna. Banyak yang mengatakan kalau oh orang ini pasti sempurna lah, karena dia punya keluarga yang baik, dia punya teman-teman yang dekat sama dia dan peduli sama dia. Tapi apakah kita tahu tentang kehidupan dia sangat banyak sampai kita bilang dia sempurna? Tentu tidak. Kita manusia itu, kita unik dan kita juga punya kekurangan. Kekurangan kita apa? Pasti kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Next slide, Kak. Jadi ada kata dua untuk jadi autentik. Jadi autentik juga itu berbicara soal hidup bersinar. Misalnya, tentang bersinar, ya seperti yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 29, kita 29 sampai 30 itu kita sudah ditentukan dari awal, dari semula. Jadi apa salahnya jika kita tidak, apa salahnya jika kita mengikuti mengikuti autentik, atau kita bisa bilang jadi autentik, karena dua kata ini maksudnya tujuan dan juga kata kenapa itu berhubungan sangat baik, karena dalam visi kita tahun ini itu di autentik, dimana yang kita harus mengerti kalau tahun ini kita itu harus mengerti identitas kita itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita buat-buat ini akhirnya kita menjadi identitas kita diri. Next slide kak. Oke, poin kedua, close audience with respect. Jadi yang kita bisa mengerti tentang ini itu kita harus menemukan kata kenapa. Berarti hidup kita itu sesuai dengan rencana Tuhan, bukan tekanan dari dunia atau orang lain. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, mohon maaf kebanyakan sebutnya. Kita selalu research di IG tentang artis yang kita suka dan kita melihat kalau mereka punya hidup itu ya kayak kita juga pengen gitu. Akhirnya kita mengikuti cara hidup mereka. Kita mengikuti style mereka. Kita juga akhirnya terpana gitu untuk mengikuti kehidupan yang ia jalani. Tapi
maksud dari poin kedua ini, kita itu harus mengerti tujuan kita itu bukan tentang bagaimana kita mendapatkan kata kenapa. Maksudnya bukan kenapa kita itu harus dijadikan seperti ini, padahal orang lain itu bisa mendapatkan seperti yang selama ini kita idamkan. Bisa next slide, Kakak. Nah, pertanyaannya, kita semua pasti punya impian, kan? Saya juga punya impian. Dan dalam impian itu, awal-awalnya saya merasa kalau tidak harus deh dengan Tuhan, karena saya kan bisa sendiri. Tapi ya, selama hidup saya pun saya akhirnya mengerti kalau kata-kata yang saya keluarkan itu senonoh sekali. Karena itu bukan berasal dari saya, tapi dari mulut saya. Itu yang salah dalam pengertian saya. Cuman apa yang bisa kita lihat itu Tuhan menciptakan kita itu dengan tujuan dan maksud yang lain. Dan untuk impian kita, saya punya teman, dia punya impian itu menjadi dokter. Sekarang dia sudah 21 tahun dan kemarin habis ditolak menjadi maba di UI dan akhirnya dia mencoba tes lagi. Sebenarnya dia mau masuk UI itu dengan jurusan arsitek, tetapi UI menolak dan akhirnya sekarang dia tidak mengikuti tes-tes itu lagi. Dan saya pun sebagai temannya pun memotivasi dia sebenarnya apa yang kamu impikan pasti bakal terjadi dalam hidup kamu. Mungkin yang kamu inginkan dalam dunia ini bukan itu jawabannya. Tapi ya dalam kuasa Tuhan saya bisa melihat kalau di diri temanku ini punya potensi yang lain. Dan sekarang di tahun ini dia bakal bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Makassar. Tentunya eh, sebenarnya itu tidak eh, tidak mencapai gaji UMR, tetapi dia sangat bersyukur dan juga dia bilang kalau saya bisa mendapatkan gaji yang cukup untuk keluarga saya, walaupun saya seharusnya masih bisa kuliah pada tahun ini, tapi saya tidak diterima, jadi aduh, jadinya saya harus bekerja keras dengan baik. Tapi ya bisa kita lihat kalau impian orang itu pasti bakal terwujud dengan sendirinya walaupun itu bukan keinginannya dari awal. Bisa next slide, Kak. Oke, jadi ayat pendukung kita itu di poin kedua yaitu adalah banyak Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi aplikasi yang kita bisa dapatkan dari Amsal 19 ayat 21 ini, apapun rencana kita terhadap diri kita, kita mau jadi apa di masa depan, kalau itu bukan dari Tuhan, pasti Tuhan akan melakukannya itu dengan keputusannya sendiri. Tetapi yang seperti saya sudah bilang, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti apapun yang kita inginkan itu bakal terwujud dalam Tuhan. Next slide, Kak. Oke. Jadi, saya mengambil tentang Kak Esther. Kalau kita bisa lihat dari kisah Esther ini, dia adalah perempuan satu-satunya yang saat itu menjadi pemberani dari bangsanya. Jadi kita bisa lihat kembali, Ratu Esther itu banyak orang Israel saat itu bilang kalau dia itu orang Yahudi, di mana dia itu tinggal di Persia dan juga akhirnya uh, dia itu harus menjadi seorang pemberani. Tetapi apa sih sebenarnya hubungan antara Esther dengan poin kedua ini? Jadi kalau kita aplikasikan lebih lebih dalam, kalau Esther dengan tujuan purpose agent with God's plan, kalau kita berpikir
Esther saat itu bakal cuma diam-diam saja, pasti dia tidak akan menyelamatkan keluarganya dan juga bangsanya. Kalau dia diam aja, pasti bangsanya bakal habis. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada dia? Tuhan membuka hati Esther agar dia berbicara kepada Tuhan kalau eh, bangsanya itu hampir binasa. Dan akhirnya raja pun memberikan kesempatan untuk dia memberitahukan siapa yang telah berbuat demikian. Saat dia mengatakan apa yang apa yang kita sudah tahu, ya akhirnya hamba itu dibunuh dan akhirnya bangsa bangsa maaf ya sorry gue bangsa Yahudi itu bisa diselamatkan. Next slide. Jadi apa yang kita bisa aplikasikan dari Esther itu kita lihat dari Esther 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Di sini kalau ia tidak mengatakan kepada Esther, pastilah ya dibilangnya kamu akan binasa. Jadi yang awalnya tujuan Esther pengen melindungi keluarganya dan bangsanya, saat diberitahu seperti itu, akhirnya dia mengatakan sepertinya saya harus mengambil cara lain. Maksudnya cara lain itu adalah cara Tuhan. Akhirnya pun dia ngomong seperti ya kepada raja bilang dia harus menyelamatkan negaranya. Oke, next slide. Jadi untuk cerita Esther ini kita itu jangan takut kalau ternyata jawaban Tuhan itu beda sama keinginan kita. Karena kalau memang seperti itu bukan menjadi akhir dari segalanya, tetapi itu menjadi awal dari segalanya. Sama seperti cerita Yusuf, Yeremia, Esther, dari 3 peran yang penting ini kita bisa memotivasi diri kita kalau kita tidak bertujuan untuk bersama-sama dengan Tuhan, ya pasti kita bakal merasa takut. Tetapi dalam kata ini, kita dilarang takut. Karena Tuhan, walaupun Tuhan itu berpendapat beda dengan kita, tentunya pasti ada maksud lain. Sama seperti yang awal-awal yang saya katakan, ada tujuan awal dari seorang desainer yang mendesain dan Tuhan menciptakan kita untuk tujuan dari kita. Dan kita itu harus mengerti kalau hidup kita penuh dengan kata kenapa, itu bisa menjadikan kita how to be authentic. Maksudnya kita jadi autentik. Nah, untuk poin ketiga, saya bisa serahkan langsung ke Kak Michael. Puji Tuhan, kita langsung masuk poin 3. Nah, di poin yang gak kalah penting sebenarnya. Dari poin pertama sama poin kedua, yang sudah ngerti sampai di sini, pasti yang ketiga ini akan lebih dalam lagi, lebih deeply lagi, karena kita akan bicara tentang, boleh next slide Bang Eka, hidup dengan why-mu itu bisa membuatmu menjadi asli. Hidup dengan why-mu bisa membuat Anda menjadi asli. Nah, ini poin yang nggak kalah penting sebenarnya, karena kita tahu kalau kita sudah mendalami 2 poin sebelumnya, itu artinya you bisa jadi diri kamu sendiri yang Tuhan bisa rancangkan. Nah, kamu nggak hidup buat nyenangin manusia, tapi buat nyenangin hati Tuhan. Kita lihat, Mas Eka, boleh next slide. Matius 5 ayat 16. Ini Yesus sudah bilang bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. You are the city on the hill. Saya mau minta Nia bacain buat saya. Nia, apakah kamu dari sana, Nia? Matius 5 ayat 16. Nia dari sana, Nia? Nia hadir? Ada di slide, Matius 5 ayat 16. Ada di sana. Apa dibilang di sana, Nia? Matius 5 ayat 16. Kayaknya lagi di mute ini ya. Cek, adakah? Nice, oke. Baiklah, dalam Matius 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan.
Matius 5 ayat 16 sudah udah jelas. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang supaya mereka muliakan Bapa, mereka melihat perbuatan yang baik dan dimuliakan Bapa di surga. Ya, teman-teman, Tuhan nggak menilai seberapa besarnya dirimu. Tuhan nggak memandang seberapa kecilnya dirimu. Tuhan nggak memandang seberapa 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 beratnya dirimu atau ketika lihat itu semua, tapi dia bilang, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ingat, memang kita hidup dengan kasih karunia Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk pekerjaannya yang mulia. Bilang amin dulu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh yang luar biasa. Boleh next slide. Namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini, tahu nggak, sebelum dia bertobat, dia itu penganiaya orang Kristen. Tapi setelah dia bertemu Yesus, hidupnya berubah total. Teman-teman mungkin bisa baca di kisah Rasul tentang kisah pertobatan si Paulus ini. Dan teman-teman bisa pertimbangkan dengan baik dan teman-teman bisa melihat itu semua. Nah, Rasul Paulus ini punya pengalaman tersendiri untuk jadi otentik. Kita lihat di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Fanti bisa bacakan buat saya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan menyerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Guys, dengar. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Guys, Paulus itu nggak peduli loh apa kata orang. Dia tahu why. Dia sudah menemukan why-nya, yaitu untuk Injil. Bahkan dia sampai rela ditolak sana sini. Kalau teman-teman lihat di kisah Rasul, Paulus berkhotbah, oke. Dia punya pelayanan yang luar biasa. Dia tahu why. He knows his why. Dan dengan menjalani hidup jadi autentik itu, dia bisa jadi berkat besar buat orang. Salah satu contoh yang luar biasa adalah Rasul Paulus. Nanti teman-teman, kalau teman-teman sudah pre-order, bulan April ini, kita sudah ada bukunya. Nah, teman-teman lihat di bab terakhir, saya akan ambil dulu saya seorang Paulus yang adalah salah satu tokoh jadi otentik yang lebih besar di Alkitab. Teman-teman bisa pre-order mulai sekarang karena, teman-teman, kalau teman-teman mau pre-order bulan ini akan dapat PDF ya gratis. Kita langsung next slide aja. Coba teman-teman renungkan, bahwa Tuhan itu nggak menunggu kita jadi sempurna dulu buat mengasihi kita. Coba renungkan, apakah kamu hidup sesuai dengan panggilan Tuhan atau masih sibuk memenuhi ekspektasi orang lain? Pertanyaan untuk kita semuanya, apakah kamu bisa hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan atau maunya orang lain? Hari ini kita mau sama belajar bahwa Tuhan tuh nggak menunggu kita jadi sempurna dulu untuk mengasihi kita. Oh, no, no, no. So, teman-teman berdoa setiap pagi bilang, Tuhan, tunjukkan aku bagaimana cara diriku ini menjadi diriku yang sebenarnya dalam Engkau. So, teman-teman renungkan. Boleh next slide, Mas Eka. Bahwa apakah kamu hidup sesuai dengan panggilan Tuhan atau sibuk memenuhi ekspektasi orang lain? Jangan katakan kamu lakukan ini semua untuk dirimu. Kalau saya pelajari bahwa hari ini adalah next slide, kesalahan dan kegagalan itu satu bagian dari proses. Kesalahan memang manusia tidak terlepas yang namanya kesalahan. Karena manusia itu lahir dari dosa. Manusia itu kadang suka jatuh dalam dosa. Memang iya manusia jatuh. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman, apakah teman-teman sanggup buat memperbaiki itu semua? Gak bisa kalau bukan karunia Tuhan. Gak bisa kalau
itu bukan kasih karunia Tuhan yang memperbaiki memang. Coba berdoa setiap pagi, Tuhan gimana caranya untuk bisa gak lakuin kesalahan apapun itu, minta Tuhan untuk ampuni selama ini kalau aku ngelakuin hal yang salah. Hari kita mau sama-sama belajar berdasarkan 3 poin ini. Boleh next slide. Hidup jadi otentik artinya apa? Kita itu jujur sama Tuhan, sama diri kita sendiri. Kalau kita jujur sama Tuhan, kita jujur sama diri kita sendiri. Tuhan, saya nggak bisa nanggung apa-apa. Kalau tanpa Engkau saya nggak bisa apa-apa. Tolong saya, Tuhan. Kita jujur sama Tuhan, kita jujur sama diri kita sendiri. Saya nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Saya nggak bisa lakukan semuanya tanpa Tuhan. Ada satu cerita, ada seseorang anak yang menjadi seorang Kristen. Jadi kenal di lingkungan kerjanya sebagai mungkin seorang anak yang suka pemarah. Mungkin. Dia itu adalah orang yang memang galak-galak. Nah, rekan-rekan kerjanya ini nggak mau dari dekatnya orang ini. Nah, orang ini mengembangkan sikap sama perilaku yang keras banget dengan memperhatikan atasannya, mentornya dalam berbisnis. Nah, ketika dia pertama kali bekerja, nah si atasan orang ini menghargai kepemimpinan yang berorientasi pada tugas tanpa basa-basi dan seterusnya. Nah, sangat sedikit kepekaan dan perhatian terhadap pembangunan bisnis. Nah, atasannya dan dengan demikian orang ini, si pekerja ini menganggapnya sebagai kelemahan jika membiarkan hubungan itu menghalangi kemajuan dan progres. Nah, si pekerja ini memang sukses sih sama bisnisnya, tapi secara emosional dan spiritual dia belum berhasil. Nah, ketika mungkin ada anak baru datang, ya istilahnya orang yang udah lama kerja ini, ya sadar sesuatu yang berbeda soal dirinya. Ya sih, dia memang dia seneng. Tetapi setelah beberapa minggu, dia suka bertanya-tanya sama orang baru ini. Nah, dan ternyata karyawan baru ini berbagi kasih Tuhan, berbagi imannya soal Kristus. Nah, dia nginginin apa yang si anak baru ini punya. Dan akhirnya, si orang yang lama kerja ini, dikasihnya Alkitab sama anak baru ini. Ya, emang dia anak baru dalam perusahaan, tapi anak baru ini sudah menunjukkan imannya ke Yesus. Ya, kasih Alkitab ke orang lama itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia merasakan kasih Tuhan itu. Nah, dari saya mau katakan teman-teman semuanya bahwa hidup itu nanti kita jujur sama Tuhan sama diri kita sendiri. Guys, hidup itu terlalu singkat untuk cuma ikut-ikutan. Kamu adalah masterpiece Tuhan dengan spesial. Dengan tujuannya yang unik, yang nggak bisa digantiin sama orang lain. So, ayo bayangin kunci yang cuma bisa membuka satu gembok itu adalah hidupmu. Kamu adalah kunci itu dan gemboknya itu adalah, ya, gembok adalah diri dan kuncinya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah kunci dalam jalanan hidupmu. Kuncinya cuma satu. Boleh next slide Mas Eka. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa hidup jadi otentik itu cara terbaik buat memuliakan Tuhan. Sekali lagi, hidup jadi otentik itu cara terbaik untuk memuliakan Tuhan. Boleh next slide Mas Eka. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Jadi tahun 2025 ini emang gak selalu mudah, men. Emang gak selalu mudah. Tapi ini cara hidup terbaik yang bisa kita jalani. Temukan tujuanmu di dalam Tuhan. Jalani dengan sepenuh hati. Dan biarlah, boleh next slide. Ketika kita mau jadi otentik itu kita punya cara yang terbaik buat memuliakan Tuhan.